Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu saimin dan saimat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini kembali Allah mempersuakan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, tanpa terasa perjalanan ibadah puasa Ramadan sudah kita nikmati hari ini. Namun demikian tentunya harapan dari Ramadan itu menjadikan kita orang-orang bertakwa. Kalau berbicara tentang ibadah puasa Ramadan, maka saya yakin bukan sekali atau dua kali. Bahkan kalau kita mulai ketika usia kita balik, anggap sajalah hari ini usia kita 60 tahun dan balik kita usia 15 tahun. Itu artinya ada 45 kali Ramadan kita melaksanakan puasa. Namun sebuah pertanyaan, selama ibadah puasa Ramadan itu bergulir, apakah kita sudah menjadi orang bertakwa atau tidak? Atau maaf seperti ikan yang tinggal di sungai, yang tiap hari mereka mencuci badannya dengan air, tapi keluar dari sungai dia tetap membawa sifat anyirnya. Atau seperti seekor musang, walaupun dia mungkin berkumpul atau tinggal di tempat parfum yang harum sekaligus, tapi maaf begitu dia keluar sedikit saja, perasaan musangnya sudah nampak. Seperti itulah kadang-kadang manusia. Maka wajar ketika Nabi pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, "Raghima ampun man dakhala alaihi Ramadan summan salaqa fala yukfaralah." Orang yang paling merugi, kata Nabi, adalah orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, tapi sayangnya dosanya tidak satu pun diampuni oleh Allah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, untuk itu pada kesempatan kali ini, paling tidak ada 3 renungan yang ingin kami sampaikan sebagai tolak ukur dan tentunya menjadi iktibar dan jadi batu loncatan agar nanti begitu Ramadan ini berjalan, kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang bertakwa. Kalau dipertanyakan mengapa mesti menjadi orang bertakwa? Pertama, orang bertakwa adalah orang yang akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Sebagai seorang mukmin, Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, kita yakin perjalanan hidup kita ini hanya sebentar. Apa yang kita nikmati akan kita tinggalkan. Pakaian yang kita pakai menjadi kebanggaan kita akan berubah dengan kain kafan. Tapi Nabi mengingatkan, kain yang paling indah itu adalah ketakwaan. Kalaupun kita ingin pergi jauh, maka kita akan membawa bekal. Makin banyak bekal kita, makin aman rasa dalam perjalanan. Tapi Allah juga mengatakan, tidak ada sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya kata Allah sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang harus kita renungkan? Pertama, puasa itu adalah media training center baik bagi pemikiran dan perilaku. Kalau ada orang lulus di sebuah perusahaan atau mereka lulus sebagai abdi negeri, maka pemerintah tidak akan memasukkan mereka langsung kepada tempat mereka bekerja. Biasanya dilakukan upgrading. Ditunjukkan ini pekerjaan kalian, ini yang mesti kalian lakukan, dan ini yang tidak boleh. Itu pun kadang-kadang karena masih terasa kurang persiapan, maka setiap tahun atau secara periodik mereka akan dibina agar kinerja mereka lebih baik. Itu juga puasa sedang jemaah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita puasa agar paling tidak kita bisa mengontrol diri. Tapi kenyataan hari ini, begitu hari ini kita mulai puasa, coba lihat apa yang terjadi nanti sore. Begitu dalam keadaan lapar, seluruh yang nampak dari kenikmatan makanan itu terasa manis. Maka tidak heran sidang jemaah yang berbahagia, kalau datang bulan Ramadan,
Salah satu di antara profit bisnis yang bagus adalah bisnis kuliner. Di mana-mana orang berjualan makanan. Di gang-gang yang selama ini hanya dilewati dan tidak ada orang berjualan, hari ini akan ada orang berjualan. Apa yang mereka inginkan? Mereka tahu kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita. Maka sidang jemaah yang berbahagia, perlu kita ketahui apa yang disampaikan oleh Badan Pangan Internasional atau PBB. Apa yang dikatakan? Sampah yang paling banyak yang diproduksi dari rumah tangga bukan sampah plastik, tapi sampah yang paling banyak adalah sisa makanan. Bahkan boleh dikatakan 35% yang namanya pangan terbuang menjadi sampah rumah tangga. Terbuang. Bukan mereka tidak menginginkan, tapi mereka tidak sanggup untuk menghabiskan. Kadang-kadang mereka hanya butuh tapi diambil 3. Mereka hanya butuh segelas tetapi diambilnya segalon. Maka ingat apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Mamala adamiyin wi'an syarra min batni. Tidak ada hal yang paling buruk yang dipenuhi oleh manusia kecuali perutnya. Maka hadis ini sesungguhnya mengisyaratkan kepada kita ada 3 pesan Nabi. Pertama tentang ambisi, yang kedua tentang sebuah keinginan, yang ketiganya adalah tentang kemampuan. Kalau kita berbicara tentang ambisi, maka seluruh yang nampak itu pasti kita inginkan. Nampak mobil ingin yang bagus, nampak makanan ingin yang enak dan banyak. Tapi maaf, begitu sampai di depan kita, apakah kita bisa menikmatinya? Belum tentu. Itu yang kita katakan tadi. Sampah rumah tangga, termasuk sisa-sisa berbuka itu, termasuk menyumbang sisa makanan yang terbanyak. Yang ketiga, setelah ada ambisi, kemudian adalah kemampuan, adalah kebutuhan. Kadang-kadang sedang jemaah yang berbahagia, kita tidak tahu lagi dan tidak mengerti mana keinginan dan mana kebutuhan. Maka betul ketika Nabi mengatakan, "Lau kana li ibni Adama wadiyani minaz zahab, la ahabba ayyakuna lahu thalithan." Kalaulah seandainya seorang anak Adam itu, kata Nabi, diberikan mereka 2 kulah dari emas, 2 lembah dari emas, wabtigha salisan, maka mereka akan mencari yang ketiganya. Maka sedang jemaah yang berbahagia, apa yang terjadi hari ini? Itulah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Dia tahu hidup itu akan berakhir dengan kematian. Dia sudah mengerti hadis Nabi bahwa usia itu batasnya antara 60 tahun sampai 70 tahun kebanyakan. Tapi maaf, dalam urusan duniawi kita tidak pernah yang namanya merasa puas. Apa yang diperturutkan? Ambisi. Maka sedang jemaah yang berbahagia, begitu datang Ramadan, Allah mengekang kita. Ketika kita datang bulan Ramadan, dalam keadaan lapar, keinginan kita menikmati makanan banyak, tapi satu sisi kita suruhnya bersedekah. Maka sedang jemaah yang berbahagia, dimanapun kita tinggal hari ini, kemungkinan di tempat kita ada masjid atau ada orang-orang susah, perhatikanlah. Berikanlah makanan itu. Antum mau beli makanan banyak, silahkan. Karena kebetulan Allah memberikan kita rezeki. Tapi akan lebih baik kalau sekiranya ada perbukaan atau takjil itu kita berikan kepada orang miskin. Karena kita akan menghemat apa yang terjadi di dunia. Tapi kita juga akan meraih pahala di akhirat. Yang kedua, sedang jemaah yang berbahagia, apa yang kita nikmati? Puasa itu hanya di siang hari. Sampai hari ini tidak ada seorang ahli fikih atau tafsirnya leneh pun yang pernah memprotes ayat ini. Seluruhnya sepakat bahwa puasa itu di siang hari. Tidak ada kan ada seorang ulama mengatakan alangkah lebih enaknya puasa itu malam hari. Begitu datang maghrib tidur, nanti begitu datang bangun maka kita akan berbuka. Tidak. Seluruhnya mengatakan dari terbitnya fajar shidik sampai terbenamnya matahari. Dan itu sepakat. Dan kita melakukan di mana tempat kita tinggal. Kalaupun hari ini kalau Bapak membaca, ada beberapa daerah yang maaf, siangnya lebih lama daripada malamnya. Salah satu daerah atau wilayah yang hari ini diperebutkan oleh Amerika Serikat dari Denmark itu adalah Greenland. Greenland itu negerinya salju yang hampir 12 bulan per tahun salju. Tapi memang Allah memberikan kepada mereka berbeda masa siangnya
lebih panjang pada malamnya. Bahkan dia katakan bisa jadi kadang-kadang dalam bulan-bulan tertentu sampai malamnya 17 jam. Dan di Indonesia menarik, hanya 13 jam. Dan itulah masa yang diberikan oleh Allah. Setelah berbuka maghrib, apa yang kita lakukan, lakukanlah. Dan ini kalau dibawa sidang jemaah yang berbahagia, ini menunjukkan ketaatan. Begitu datang perintah tanpa kita bertanya, mengapa harus siang ya Nabi? Mengapa tidak malam? Gak pernah kita bertanya. Tapi menariknya begitu datang waktu berbuka, azan maghrib, tidak pun diperintahkan. Biasanya kita akan senantiasa bersegera berbuka. Maka dalam hadis itu dikatakan, la tazulun nas bi khairin ma ajjalahul fit. Sesungguhnya manusia itu akan berada dalam kebaikan selama mereka melakukan, menyerahkan untuk mereka berbuka. Maka dimanapun nanti begitu datang beduk maghrib atau datang azan maghrib, maka saatnya berbuka. Tapi biasanya di tempat kita jarang orang mendengarkan azan, lebih banyak mendengarkan RRI. Ini masalahnya, Pak. Karena biasanya muazzinnya juga berbuka dulu baru azan. Sebab menunggu muazzin kadang-kadang lama. Ini juga ketidak konsisten kita. Karena kalau mengikuti harusnya gimana idealnya Pak Ustaz? Kita mendengarkan masjid di mana sering kita sholat. Jadi datang imsa, dengarkan dulu azan subuhnya di tempat Bapak. Cuma biasanya di tempat saya lain, Pak. Kalau dia berbuka, didengarnya mana masjid yang paling cepat aja lah Pak Ustaz. Yang penting kan intinya sama. Ini lebih hebat. Kalau kita ini puasa nak lambat, tapi berbuka, maunya cepat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, diajarkan untuk taat. Kalau itu diterapkan Pak dalam kehidupan kita, gak perlu nunggu waktu, belum datang waktu puasa, orang sudah mulai mempersiapkan diri mereka. Bahkan boleh dikatakan 10 menit menjelang isya mereka sudah selesai. Tapi kalau dibawa sholat, mengapa harus terlambat? Maka sesungguhnya puasa itu mengajarkan disiplin. Puasa itu mengajarkan bagaimana kita mentaati perintah Allah tanpa mempertimbangkan. Tapi maaf sekali lagi, dalam ibadah puasa kita memang dilatih oleh Allah. Tapi sayangnya di luar amalan itu hampir kita mengabaikan. Berapa banyak hari ini yang seharusnya hutang jatuh tempo, orang-orang tidak mau membayar. Atau maaf bisa jadi orang-orang kadang-kadang sampai zakatnya. Kemudian mereka akan mencari ilah bagaimana zakat itu tidak keluar. Dengan alasan takut untuk menjadi orang miskin. Nah yang ketiga, berpuasa itu karena Allah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, seluruh amal ibadah yang kita lakukan ada batas nilai. Bahkan salatul jamaati khairum min salatil fadhi bi sab'i wa isyrina darajah. Lah salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Tapi apa yang dikatakan? Dalam konsekuensi lain, puasa itu tidak ada nilainya. Wa ana ajzi bihi kata Allah. Maka sayalah yang akan menilainya. Maka siapapun hari ini di antara kita tidak pernah bertanya apakah si anu berpuasa atau tidak. Apakah dia betul-betul puasa atau tidak. Karena maaf amal ibadah lain berbeda. Kalau ada orang sholat nampak. Orang menunaikan ibadah haji akan terlihat. Orang umroh apalagi sekarang akan mereka tunjukkan kepada orang lain bahwa dia umroh. Tapi ada satu amalan yang tidak bisa ditunjukkan. Kemudian kita tidak juga perlu memperlihatkan pada orang lain. Itulah puasa. Kalaupun hari ini orang-orang berbuka, belum tentu juga orang-orang itu berbuka. Maka mudah-mudahan sidang jemaah yang berbahagia. Berjalan beberapa hari ini mari kita nikmati puasa. Optimalkan seluruh waktu yang ada. Kita yakin 11 bulan dalam 1 tahun kita berusaha. Yang 1 bulannya untuk beribadah. Dimanapun kita tinggal. Kita niatkan dan luruskan niat. Kalau ada di antara kita yang mungkin hari ini sakit. Maka hormati jugalah orang yang berpuasa. Kalau ada di antara kita yang bisnis. Mudah-mudahan bisnisnya bukan membuat orang menjadi zalim terhadap dirinya. Sehingga mereka akan meninggalkan kaidah-kaidah. Karena maaf sampai hari ini. Banyak orang-orang yang mengatakan, kalau puasa nanti kami sulit mendapatkan uang. Pekerjaan kami hanya rumah makan. Kalau tidak dibuka, dari mana kami bisa hidup untuk selanjutnya? Allah Maha Kaya. Jadi tidak boleh melanggar aturan Allah. Karena sesungguhnya yang menentukan berapa rezeki kita adalah Allah. Yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik.
Lakukan amal-amal secara maksimal mungkin. Inilah waktu. Kalau seandainya ini Ramadan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa. Kalau Ramadan ini bulan terakhir, maka tidak ada yang perlu kita lakukan kecuali memaksimalkan seluruh aktivitas. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dimanapun Bapak berada, mari kita nikmati, jaga terus kebersamaan, optimalkan seluruh kemampuan kita. Karena kita yakin akan ada masanya di mana kita tidak akan mampu. Dan Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita sehat, dan muda sehat ini akan lebih mengoptimalkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.